Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam modul 3.3A6 demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Izinkanlah saya, Siti Musliakah, akan memaparkan bab tersebut. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuannya adalah calon CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu maksud daripada pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk bagi kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan yaitu rakyat. Rancangan pengelolaan program yang berdampak pada murid sebagai berikut. Dalam program ini kita berikan nama yaitu meningkatkan minat baca SGM, yang dimana SGM itu sendiri singkatan dari siswa gemar membaca, yang dimana siswi SDN Simbar itu kurang sekali adanya minat untuk membaca, hingga akhirnya kami membuat suatu sudut pandang atau sudut pojok baca dengan judul SGM, yaitu siswa gemar membaca, yang dimana pengertiannya siswa gemar membaca atau pengertian literasinya adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Hakikat berliterasi saat ini meliputi memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks, dan literasi tidak terbatas pada kompetensi membaca dan menulis saja. Yang dimana tujuan daripada literasi tersebut yang pertama membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi. Yang ketiga meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis. Yang keempat menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan program itu sendiri yang pertama meningkatkan minat baca siswa, yang dimana kalau siswa itu gemar membaca maka kedepannya mereka akan tidak ketinggalan dalam pembelajaran baik di SMP ataupun di SMA. Yang kedua, tujuan daripada program itu sendiri yaitu menambahkan perbendaharaan kosakata, sehingga apabila kita mau bicara atau apapun kita tidak akan kehabisan kata. Yang ketiga, meningkatkan wawasan murid, yaitu pengetahuan yang luas, karena ilmu semakin lama itu tidak semakin berkurang, namun ilmu semakin lama akan semakin bertambah. Yang keempat, tujuan daripada program tersebut yaitu mengembangkan kemampuan kita berpikir secara kritis. Yang kelima, melatih kita fokus dan konsentrasi. Sedangkan yang keenam ataupun tujuan program yang keenam yaitu menyiapkan siswa untuk memasuki nilai, untuk memasuki dunia dalam sekolah selanjutnya. Sedangkan manfaat literasi tersebut banyak sekali, yang diantaranya yang pertama meningkatkan kefokusan dan konsentrasi, yang kedua mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru, yang ketiga menambah perbendaharaan baru, kemampuan memahami suatu informasi akan semakin meningkat, itu adalah manfaat yang keempat, dan yang kelima meningkatkan kemampuan analisis seseorang,
Yang keenam, melatih kemampuan dasar untuk membaca, mengembangkan berpikir kritis itu adalah manfaat literasi yang ketujuh, dan manfaat literasi yang kedelapan adalah mengembangkan rasa percaya diri anak melalui kegiatan bercerita di depan umum. Sekarang marilah kita masuki dalam tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pertanyaan, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur dan eksekusi. Marilah dalam tahapan bagja ini kita bahas satu demi satu. Tahapan bagja yang pertama yaitu B ataupun buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat baca siswa melalui program literasi SGM, Siswa Gemar Membaca. Yang selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. Yang pertama, dengan adanya sudut baca yang ada di dalam kelas, anak-anak menjadi lebih senang berada di dalam kelas, dan setelah kegiatan pembelajaran selesai, mereka lebih tertarik untuk berada di sudut baca, untuk melihat dan membuka buku cerita yang sudah disediakan, terutama yang memiliki gambar-gambar yang menarik dan berwarna-warni. Karena di Simbar itu bukunya sangat banyak sekali, jadi anak-anak kita berikan wadah untuk mereka membaca di sudut ataupun di pojok kelasnya masing-masing. Sedangkan pelajaran atau ambil pelajaran yang kedua, sekolah mulai melaksanakan program literasi, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak kita ajak untuk membaca buku cerita atau mendengarkan cerita, kemudian anak mencoba untuk menceritakan kembali cerita yang telah didengarkan selama 15 menit. Dan itu sudah menjadi suatu pembiasaan untuk anak-anak sebelum nantinya mereka mulai pembelajaran. Yang selanjutnya adalah G, gali mimpi. Harapan yang ingin dicapai oleh murid yang pertama, melatih kemampuan dasar untuk membaca. Yang kedua, bisa mengembangkan kemampuan berpikir mereka dengan kritis. Yang ketiga, bisa mempersiapkan mereka atau anak-anak untuk memasuki dunia sekolah ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik agar menjadi generasi pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, melatih fokus dan konsentrasi. Sedangkan harapan yang ingin dicapai oleh guru, yang pertama meningkatkan kemampuan dengan membaca. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Yang ketiga, menjadi lebih kreatif dan berinovasi ketika kegiatan bercerita. Yang keempat, memberikan contoh keteladanan melalui kisah-kisah Nabi, kepahlawanan, melalui pesan moral dalam cerita tersebut. Sedangkan yang kelima, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan diri melalui kegiatan dengan bercerita. Sedangkan harapan untuk kepala sekolah, satu, mendorong dan memantau program. Yang kedua, kita bisa memfasilitasi program. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, terbuka, dan memberikan kepercayaan pada langkah kegiatan dan pengembangan guru dan murid. Sedangkan untuk orang tua, harapannya yaitu orang tua dapat mendukung program dan turut serta mensukseskan program adanya SGM, yaitu Siswa Gemar Membaca. Yang selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Yang pertama, dari jabarkan rencana ini yaitu siswa membaca buku cerita atau siswa mendengarkan cerita selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, siswa menceritakan kembali apa yang sudah dibacanya atau apa yang sudah didengarnya di depan teman-temannya. Jadi mereka bisa nantinya secara bergantian
di sini untuk memupuk sikap percaya diri untuk mereka semuanya. Yang ketiga, mereka bisa dalam kegiatannya, mereka bisa bercerita di depan kelas, dilakukan secara bergantian dalam setiap harinya. Juga yang keempat, guru bisa mengawasi siswa pada saat melakukan kegiatan literasi. Dengan yang kelima, guru mendampingi siswa yang masih merasa kesulitan dalam bercerita. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita akan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang program SKM ini, yaitu siswa gemar membaca. Kemudian adanya sosialisasi dengan rekan sejawat. Setelah semua sepakat, maka diadakan sosialisasi program tersebut kepada komite yang nantinya diharapkan Bapak Komite akan bisa meneruskan kegiatan SKM ini, diteruskan kepada orang tua murid. Karena sangat banyak manfaatnya, dengan siswa gemar membaca, nantinya mereka tidak akan ketinggalan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, guru memberikan waktu pada siswa untuk mengambil buku dan membaca buku cerita yang ada di sudut baca kelas. Kegiatan yang lain yang bisa dilaksanakan adalah guru memberikan cerita pada siswa sesuai tema, bisa kisah nabi, bisa keteladanan, ataupun kisah kepahlawanan, ataupun bisa kisah tentang cerita rakyat. Yang ketiga, anak-anak membaca buku cerita yang sudah disediakan di sudut baca kelas. Monitoring dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Karena untuk monitoring ini apakah mereka benar-benar membaca atau tidak, jadi guru kelas bisa memonitoring mereka. Selain itu juga evaluasi, yang dimana evaluasi ini melibatkan guru dan kepala sekolah. Sedang juga membuat lomba bercerita ataupun lomba menggambar, kemudian anak-anak nantinya bisa menceritakan gambaran yang telah mereka buat. Yang selanjutnya adalah A ataupun atur eksekusi. Yang dimana dalam atur eksekusi ini penanggung jawab jalannya itu adalah kepala sekolah, pengarah dan pendamping itu adalah guru kelas masing-masing. Monitor itu ataupun evaluasi itu juga sama, yaitu guru kelas masing-masing. Dalam pelaksanaan dalam pembacaan ini itu adalah murid, sedangkan yang mengkoordinasi dilakukan dengan rapat setiap sebulan sekali oleh ibu kepala sekolah dan oleh ibu guru wali kelas masing-masing. Hasil rapatnya, internalnya bisa dilaporkan kepada dewan guru, dan yang terakhir adalah adanya evaluasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi dengan dewan guru mengenai SKM, yaitu siswa gemar membaca, apakah ada hambatannya atau mungkin apa yang bisa dikembangkan atau hal-hal yang lain yang berkenaan dengan siswa gemar membaca yang telah dilakukan setiap harinya. Monitoring ataupun evaluasi learning dan refreshing, yang dimana kita bahas satu-satu. Yang dimana monitoring itu apakah kegiatan literasi ini sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk memastikan bahwa kegiatan literasi sudah berjalan dengan baik, maka guru harus memastikan bahwa apa yang dibaca oleh siswa itu benar-benar dipahami dan diceritakan kembali oleh siswa dengan menggunakan bahasa mereka sendiri-sendiri. Jadi untuk monitoring ini kita bisa melihat nanti kreatifnya anak itu tidak dalam waktu 1 hari 2 hari, namun ini juga memerlukan waktu yang panjang. Juga dalam evaluasinya sejauh mana program literasi telah berjalan dan hambatan-hambatan apa yang dialami. Jadi dalam kegiatan evaluasi itu harus dipastikan bahwa tujuan dari literasi sudah tercapai ataukah belum, dan hambatan yang dialami oleh siswa
harus benar-benar diketahui oleh guru dan dicarikan solusinya. Sedangkan metode penggalian datanya, apakah dengan membaca sendiri murid dapat memahami apa yang dibaca, ataukah harus dilakukan dengan teknik yang lain? Jadi untuk memastikan jawaban ini perlu dilakukan dengan adanya wawancara ataupun perlu diadakan yaitu observasi untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mereka bisa membaca sendiri ataukah mereka benar-benar bisa memahami apa yang mereka baca. Itu sangat perlu sekali dengan adanya wawancara ataupun observasi. Sedangkan strategi pengelolaan datanya yaitu apakah kegiatan membaca sendiri bisa membuat siswa itu lebih memahami isi bacaannya. Jadi dari jawaban observasi dan wawancara terhadap siswa, maka didapat bahwa sebuah kesimpulan yang dapat digunakan untuk perbaikan siswa itu lebih paham jika menggunakan teknik mendengarkan cerita dan menceritakan kembali cerita yang telah didengarkan. Dalam pembelajarannya ataupun pembelajaran programnya, siswa akan lebih paham jika melakukan kegiatan literasi dengan mendengarkan cerita, kemudian menceritakan kembali yang telah didengar. Hambatannya pasti suatu pembelajaran itu pasti ada hambatannya, yang dimana hambatannya adalah siswa yang belum mampu membaca dan kurang fokus dan konsentrasi terhadap cerita yang dibacakan. Mereka nanti akan sulit dalam penerapannya. Karena apa? Mereka belum bisa memahami, mereka belum bisa atau belum mampu membaca. Itulah hambatan-hambatan dalam evaluasi refreshing dalam SKM ini, yang dimana secara garis umum program SKM siswa gemar membaca atau siswa gemar membaca ini adalah program latar belakangnya yang pertama, siswa kurang memahami cerita karena kurangnya perbendaharaan kosakata. Masih banyak siswa yang belum mengenal huruf itu kalau di SDN Simbar, karena memang di sini mereka itu tidak langsung TK dulu, tidak, mereka langsung kelas 1 hingga akhirnya kita harus benar-benar ekstra agar mereka bisa membaca dan mengenal huruf. Yang ketiga, masih ada siswa yang tidak mau tampil bercerita di depan umum karena mereka malu, karena mereka memang pembendaharaannya kurang, ataupun mereka dengan lambat laut insya Allah nanti mereka akan mau, karena ini merupakan sesuatu hal yang baru dan masih dilakukan dalam beberapa bulan hingga akhirnya mereka belum bisa mengaplikasikannya. Namun lambat laut insya Allah kami percaya kepada anak didik kami, mereka pasti bisa. Yang keempat, siswa kurang fokus dan konsentrasi terhadap cerita yang dibacanya karena kemungkinan yang dibacanya itu tidak menarik hingga akhirnya membuat anak-anak itu kurang fokus. Sedangkan gambaran umum dalam programnya tujuannya adalah satu, meningkatkan minat baca murid. Yang kedua, menambah perbendaharaan kosakata, menambah wawasan murid itu adalah gambaran program umum. Yang ketiga, program umum. Yang keempat ataupun tujuannya yaitu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi siswa. Yang terakhir ataupun yang kelima, itu menumbuhkan rasa percaya diri agar anak mampu tampil di depan umum nantinya. Dr. pelaksanaan program bahwa waktu program ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada bulan September pada tahun 2003 dahulu. Jadi sekarang kita tinggal mengimplementasikannya atau kita tinggal menambahkan sedikit, yang dimana dulu bukunya hanya sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali buku-bukunya yang kita lihat di belakang pojok tiap kelas. Jadi dalam strategi pelaksanaan programnya ini, yang pertama kita berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Yang kedua, kita membangun kerjasama dengan semua rekan sejawat. Tanpa adanya rekan sejawat, jelas pojok baca ini tidak akan bisa terlaksanakan atau tidak bisa akan adanya
hal tersebut, karena tanpa adanya kolaborasi dari guru kelas, kalau hanya kita guru agama saja, jelas itu nanti tidak akan bisa dengan sempurna. Yang nomor 3, kegiatan literasi itu diadakan di pagi hari, yaitu 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi setelah mereka melaksanakan sholat duha, tugas selesai dan mereka mengaji, baru mereka kita arahkan kepada pojok baca. Jadi mereka biar pembiasaan ini dilaksanakan terus hingga akhirnya mereka nanti ke depannya mereka tidak akan ketinggalan, mereka bisa membaca, jadi mereka nanti akan mudah untuk memahami suatu pertanyaan. Selain itu juga yang keempat, siswa membaca buku cerita atau mendengarkan cerita, kemudian siswa bisa menceritakan kembali apa yang sudah didengarkannya. Itu adalah strategi pelaksanaan dalam program SGM ini. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat programnya, yang pertama adalah program literasi SGM ini sudah dilaksanakan di sekolah dan merupakan program wajib di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan didukung oleh kepala sekolah dan teman-teman guru. Yang kedua, kurang kosakata, kurang mengenal huruf, dan tidak berani tampil di depan umum, serta kurangnya fokus dan konsentrasi dalam mendengarkan cerita. Itu adalah hambatan-hambatan dalam pendukung program ini. Sedangkan hasil pelaksanaan programnya, yang pertama, program literasi SGM ini sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, siswa akan lebih memahami bacaan dengan teknis mendengarkan cerita, kemudian menceritakan kembali cerita yang sudah mereka dengarkan. Yang ketiga, masih ada siswa yang belum bisa membaca dengan baik. Diharapkan dengan adanya dukungan dari orang tua untuk mempertahankan siswa agar bisa mengisi waktu luang di rumah dengan cara membaca. Itu adalah hasil pelaksanaan program yang nomor 4. Sedangkan evaluasi program, yang pertama, diperlukan dukungan dari semua pihak, antara lain kepala sekolah, guru, orang tua siswa, agar siswa sendiri itu bisa membaca dan memahami isi daripada cerita tersebut. Yang kedua, dengan siswa yang belum lancar membaca, itu bisa adanya pendampingan dan diberi motivasi secara terus-menerus baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan pembelajaran programnya, dengan mereka membaca adalah cara terbaik untuk meningkatkan wawasan seseorang. Semakin banyak kita membaca, maka kita akan mengalahkan dunia dengan pengetahuan yang kita miliki. Mari bersama-sama kita budayakan membaca apa saja dan di mana saja, dan jangan malu untuk bertanya jika mengalami suatu kesulitan. Dengan pelibatan orang tua dan komunitas, kita harapkan orang tua dan komunitas sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan program ini. Karena apa? Orang tua harus mendukung dan menuntun anak saat berada di rumah. Jadi kalau mereka di sekolah sudah membaca, maka sebagai orang tua mereka juga harus mendampingi anak-anaknya agar mereka gemar untuk membaca, karena itu nanti juga untuk mereka, kebutuhan mereka sendiri ke depannya. Terima kasih. Demikian tadi apa yang dapat kita uraikan dari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, khususnya murid SDN Simbar dengan singkatan yaitu SGM, Siswa Gemar Membaca. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan ada faedahnya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam situasi yang sama, kita bisa mendapatkan bersama, dan kita bisa sehat juga bersama-sama. Karena dengan kita sehat, pikiran kita akan tenang, pikiran kita akan cemerlang, membaca apapun akan bisa kita pahami dengan satu niat, yaitu niat semangat untuk membaca adalah karena itu akan menambah wawasan kita semua. Salam siap, salam guru penggerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.